Teman-teman kita trial ya, kita coba ke emotional intelligence-nya Daniel Goleman untuk ya review-review aja gitu, santai-santai aja, belajar baca gitu ya, sama belajar menyimak sih sebenarnya gitu. Oke, suara saya oke, musik kekencengan nggak? Cek one, cek two. Apa aja tips cara mengenal Allah? Berat banget pertanyaannya. Ya kan kalau mau mengenal tuh harus tahu dulu apa yang dikenal kan, gitu kan. Kalau kita bicara perspektif tentang teologis ya, mau Tuhan, Allah, Yahweh atau apapun namanya, dia selalu diliputi oleh manas gitu sebenarnya. Nah, manas itu apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi kalau dari pertanyaannya gimana mau kenal yang paling ujung kalau kita nggak bisa memanage pikiran, perasaan, emosi gitu. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih ada kata-kata kalau kamu mengenal diri, kamu mengenal Rob gitu. Kalau kamu mengenal diri, kamu mengenal sumbernya gitu. Jadi intinya adalah salah satunya apa coba? Kita penting mengenal emosi gitu. Jadi itu penting banget sih untuk bagaimana mengenal emosi kita, karena once kita mengenal emosi kita mengenal diri kan gitu. Oke, kita bicara dulu tentang satu satu page ya. Ini namanya kerugian modernitas meningkatnya laju depresi gitu. Tahun-tahun terakhir milenium ini memperkenalkan zaman kemurungan seperti halnya abad ke-21 menjadi zaman kecemasan. Keren ya, abad 21 tuh zaman kecemasan. Data internasional memperlihatkan apa yang tampaknya merupakan wabah depresi modern, wabah yang meluas seiring diterimanya gaya hidup modern di seluruh dunia. Masing-masing generasi penerus di seluruh dunia sejak awal abad ini telah hidup dengan resiko lebih tinggi daripada orang tua mereka untuk menderita depresi berat. Ya teman-teman ya, dengar nggak kemarin mulai ada yang cuci darah tuh muda banget gitu ya, yang datang ke psikiatri sekarang anak-anak SMP, SMA gitu ya. Dan ini terjadi gitu, it's happening. Tadi ada yang nanya buku apa, ini bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence namanya. Jadi teman-teman, saya selalu mengulang-ulang gini ya. Ini khususnya buat orang tua yang punya anak gitu. Banyak yang punya stigma bahwa anaknya tuh, maaf ya, ini saya selalu garis bawahi. Teman-teman, tidak ada anak yang bodoh dan semua anak itu sebetulnya benih yang baik gitulah kira-kira. Nah, cuman yang jadi menarik adalah karena ketika orang tua menanamkan satu mindset bahwa anak yang pinter itu adalah yang IQ-nya segini, yang matematikanya bagus, yang ini, ina, itu. Nah, gitu kira-kira. Nah, yang menarik adalah selain kecerdasan intelek, hal yang paling penting juga sebetulnya adalah kecerdasan emosi gitu. Karena maaf ya, orang pinter itu belum tentu cerdas. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Cerdas adalah bisa menyelesaikan masalah. Berarti kalau dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa menerima dirinya gitu. Nah, makanya Daniel Goleman bilang bahwa maaf ya, IQ tuh cuma 20% gitu. Nah, yang lebih besar lagi namanya adalah emosional. Dan emang emosional itu jarang diperhatiin sih gitu. Jarang banget. Makanya kan yang suka ditanya sama orang tua tuh misalnya nilainya, rankingnya, dibandingkan. Yang stigma orang tua bahwa yang pinter itu yang seperti itu gitu. Itu sih poinnya. Ya teman-teman, maaf ya, pinter tapi nggak bisa nyelesain masalah juga buat apa ya? Emosional tuh lebih dari 40%. 60 apalah 70 gitu. Gitu ya, pokoknya intelek ya, tapi sebenarnya di dalam beberapa research tuh banyak juga yang berbeda sih ya. Tapi intinya dari semua itu kesamaannya, IQ itu posisi menentukan hidup nggak terlalu tinggi gitu. Contoh. Contoh ya. Ada temen sekolah, dulu IPK-nya nggak bagus-bagus amat teman-teman. Nggak bagus-bagus amat IPK-nya. Tapi ya karena dia tahu passion dan dia punya manner dan dia belajar dan seterusnya, akhirnya dia jadi bos dan dia mempekerjakan teman-teman waktu kuliah yang IPK-nya 3, malah jadi pekerja gitu. Anyway, tapi bukan berarti IQ nggak penting, bukan ya, bukan berarti belajar nggak penting, bukan, hati-hati juga gitu, bukan itu poinnya. Tetapi adalah tidak menitip beratkan kepada hanya intelek gitu. Itu yang paling penting. Ya, contoh-contoh ya, saya mau nanya dulu. Secara sederhana ya teman-teman,
Teman-teman kalau ada pertanyaan, apa bedanya pikiran dan kesadaran? Coba di-typing. Menurut teman-teman apa bedanya pikiran dan kesadaran? Silakan. Nah, saya mau nanya dulu itu, supaya kita bisa dipraktekkan gitu. Ayo di-typing, pikiran dan kesadaran. Simple aja. Apa menurut teman-teman bedanya gitu? Secara praktikal ya. Pikiran hasil buah otak, oke. Pikiran emosi, ya oke lah. Pikiran itu liar. Oke. Jadi kalau pikiran liar berarti kesadaran jinak gitu maksudnya. Pikiran diri palsu, pikiran belum nyata, pikiran belum tentu memaknai kesadaran. Pikiran tamu tadi undang, ya oke sih. Pikiran hanya harapan. Habis itu harapannya ini lagi ya, apa ya suka disebutnya tuh ya, harkos ya, harapan kosong gitu. Gini teman-teman, to be simple aja ya. Pikiran itu senangnya ngelihat satu puzzle kecil. Dia tuh kerjaannya motong-motong. Jadi kalau pakai pikiran, puzzle yang gede, dia cuma ngelihat satu puzzle kecil. Nah itu fungsi dari pikiran. Pikiran itu fungsinya ngebedah. Tapi kalau kesadaran, dia ngelihat utuh gitu. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau pikiran, dia ngelihat satu paragraf. Satu paragraf kebanyakan lah. Pikiran itu ngelihat kata. Tapi kalau kesadaran, dia ngelihatnya utuh gitu. Contoh ya. Begitu kita ngelihat ada seseorang selewat dan dia melakukan hal yang kira-kira kita nggak suka, kita langsung judgement bahwa wah nggak bener nih. Padahal kita nggak tahu awal akhirnya, abis gitu dia ngapain, sebelumnya dia ngapain, kita nggak tahu. Langsung judge. Nah itu pikiran tuh kayak gitu. Maka teman-teman kalau banyak pakai pikiran, banyak motong. Dan potongan-potongan itu dianggap sebagai gambar besar gitu. Ingat nggak waktu saya ngasih analogi, kan ada tipikal kalau saya cowok, saya ambilnya cewek gitu ya. Dulu tuh waktu di zaman-zaman syuting tuh ada statement gini, wah kamu tuh cantik ya, cocok dijadiin sampul majalah gitu, makanya disebut fotogenik gitu. Ya, fotogenik. Nah, saya punya analogi bahwa ada tipikal cewek yang jauh jenik, dari jauh oke, dari dekat biasa aja sih gitu. Nah, ketika dari jauh oke, pikirnya udah nge-capture oke banget nih. Dah, langsung ngejudge tuh. Nah, padahal pas dekat, oh ternyata aku tertipu oleh ilusi-ilusi kejauhan. Kan mata kita, optik kita terbatas ya, teman-teman ya. Nah, maka kalau kita pakai pikiran langsung melakukan judgement, itu nanti terjebak gitu. Ngelihat sedikit, oh langsung ngejudge. Ngelihat sedikit, judge. Tar dulu nih. Jadi pikiran tuh emang tugasnya ngebedah. Dibedah lagi, didissect lagi, dibedah lagi, didissect lagi. Dan kita perlu itu gitu. Tapi kalau nggak menggunakan kesadaran, kita nggak ngelihat gambar utuhnya gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ya? Kamu ya, tar dulu, jangan dulu marah dulu, itu jangan-jangan yang dilihat sepotong gitu. Jadi mending nanya dulu, mending konfirmasi dulu, mending dialog dulu, baru memutuskan untuk marah, benci, dengki gitu. Ini kan sekarang baru ngelihat sepotong, langsung nggak benar nih. Nah tapi itu kata Daniel Goleman, memang setelah abad 21 ini disebut zaman kecemasan gitu. Ini oke nggak teman-teman? Dapat ya? Jadi hati-hati ya, pikiran tuh kayak pisau teman-teman. Kayak pisau gitu, perlu untuk nge-dissect, perlu. Tapi yang kita potong sepotong, ini tidak menggambarkan utuh gitu. Nih contoh lagi yang lebih praktikal aja. Teman-teman kalau ngelihat segini, ngelihat gambar apa coba? Ngelihat segini nih. Ayo, lihat gambar apa nih? Ya, hati. Aduh, eceng tuh pasti orang Sunda tah ya. Daun waru, betul nggak? Nah, pikiran tuh segini ngelihatnya nih. Tapi kalau kesadaran, dia akan menjauh. Oh, ternyata itu adalah 6 skop gitu misalnya. Paham ya?
Jadi kalau kita ngelihat terlalu dekat, kita nggak ngelihat secara jauh gitu. Makanya ada jarak pandang, ada sudut pandang, ada lingkar pandang gitu teman-teman. Dapat ya? Dan kadang-kadang kelihatannya emang 6 sih, padahal joker gitu misalnya. Nah gitu, kalau itu namanya sulap sih ya, udah jangan dibahas ya. Nah, jadi maksud saya adalah ketika kita bicara dalam konteks ini, kenapa sih penting untuk menyadari si pikiran, penting untuk menyadari potongan-potongan gitu. Nih saya kasih contoh lagi, misal ya, misal. Nah, ini enaknya si lagi ya kayak siapa? Enaknya David Hawkins tuh ngebahas luasnya, ini ngebahas detailnya gitu teman-teman. Tapi anyway, balik lagi ya, ini semua berdasarkan racikan saya aja. Contoh ya. Contoh. Saya kasih analogi waktu saya jalan ke airport di jam-jam yang mepet ke flight gitu, ke terbang. Jadi jalan, gitu ya Pak cepet Pak, ini 30 menit lagi udah mau flight gitu Pak, ini 30 menit lagi udah mau set, udah aja gitu ya. Nah, begitu nyampe kan macet tuh ya, kesal tuh, ini kanan apa ini mau ke airport lah teman-teman, kebayangnya di jam prime ke airport tuh, waduh, terus. Dan itu sore-sore, kebayang nggak Jakarta jam-jam pulang kantor menuju airport gitu. Nah waktu di jalan tuh stres banget gitu teman-teman, wah takut telat lah, itu udah aja. Begitu nyampe, keluar dari mobil, naik pesawat. Nah teman-teman, begitu pesawatnya mulai take off, kan jarak ke jalan asalnya segini nih. Ini sampai sini ngikutin nggak? Oke teman-teman, dapat nggak? Oke ya, nah dapat ya. Ini saya lagi nyari contoh lebih gampang gitu. Nah, kan tadi saya naik mobil nih, terus ini pesawat di sini gitu kan, di runway-nya. Nah ini kan jalan nih ceritanya. Begitu pesawat mulai take off, terus saya ngelihat kaca. Ya ampun, yang barusan macet, kalau saya ngelihatnya dari ketinggian, indah banget loh, warna merah, putih. Dari jarak tertentu dengan ketinggian tertentu, macetnya saya tadi, saya bisa ngelihat itu adalah rangkaian lampu yang indah banget gitu teman-teman. Jadi maksud saya apa? Kadang kita perlu berjarak untuk menentukan pilihan. Kadang kita perlu berjarak untuk menentukan sebuah judgement. Kenapa? Kalau ngelihatnya gini banget, ya nggak kelihatan lah gitu. Nah, itulah pikiran di situ. Jadi tugas dia adalah dissect. Dissect apa tuh ya? Dissect. Membedah. Dia tuh motong nih. Motong gitu kira-kira. Gitu teman-teman. Bukan memetakan sih, motong sih dia, kerjaannya motong gitu. Scientist kalau mau tahu fungsi bunganya dipotong-potong. Oh ini ada ininya, ini ada klorofilnya, ini ada ininya, dipotong lagi, sampai ke paling inti gitu kira-kira. Nah pikiran tuh kayak motong gitu, motong. Tapi kesadaran tuh ngelihat secara utuh gitu. Ini kalau udah kasih contoh ini nggak ngerti juga, buset aja ya, berarti belum sarapan dan belum ngopi atau masih jomblo gitu misalnya. Oke nggak? Sampai sini bukan jalan pintas sih, bukan. Dapat ya teman-teman ya? Dah ini penting banget aja ya. Dah nanti once kita ngerti ini, kita mulai oke, ternyata selama ini jangan-jangan kita banyak memutuskan sesuatu dari potongan-potongan gitu. Sok ya teman-teman ya, lagi nonton film, cuman potongan tertentu, kan kita nggak tahu utuh filmnya gimana gitu. Nah, kalau di film, pikiran itu satu scene, kesadaran itu film yang utuh. Dah gitu. Ya, susah nyari contoh teh emang ya. Mudah-mudahan dapet ya. Oke. Nah, masing-masing generasi penerus di seluruh dunia sejak awal abad ini telah hidup dengan resiko lebih tinggi daripada orang tua mereka untuk menderita depresi berat.
bukan sekedar kemurungan, melainkan kelesuan yang melumpuhkan rasa ditolak serta kasihan pada diri sendiri. Wah, teman-teman. Teman-teman kita main jujur-jujuran yuk. Boleh nggak? Duh, nanti saya ulang ini di Lettinggo 24 sih. Siap nggak kita main jujur-jujuran? Benar kayak video TikTok dipotong-potong, benar. Kan jadi konflik tuh. Sepotong nggak lihat utuh. Wah, kamu ya nggak benar. Lihat dulu utuh gitu. Duh, ini mau nge-vote tuh gimana ya caranya ya? Bentar ya. Ini harus ada voting sih. Poll. Quick poll. Sip. Start. Salah Bentar. Oh iya. Tar. Jangan lo dipencet. Bentar. Kok main gini aja. Bentar. Mudahinnya gimana ya? Kacau. Bentar, teman-teman. Bentar ya. Quick poll N. Nah, gini. Siap ya, teman-teman ya. Kan nanti ada gambar senyum dan ada gambar nangis ya. Udah supaya nggak usah diganti-ganti lagi ya. Nanti teman-teman langsung pencet aja ya. Tapi saya mau nanya dulu nih teman-teman. Siap ya. Teman-teman rasain di dalam dirinya. Sejujur-jujurnya. Udah jujur aja kan nggak ada yang tahu juga ya. Jujur aja. Sok sekarang supaya jujur, santai dulu, relax dulu. Dan ini nggak ngomongin benar atau salah ya. Karena saya pengen membuktikan satu penelitian juga sih. Ini kan ada 700 orang, saya pengen tahu berapa persen lawan berapa persen. Siap ya? Rasain. Pertanyaannya sederhana. Nanti begitu saya nanya, saya langsung polling. Kalau teman-teman pilih yang senyum, itu berarti iya. Kalau pilih yang nangis berarti enggak. Paham sampai sini? Paham ya? Nih, awas nih. Ini kadang-kadang kesalahan karena kurang paham dari komennya. Senyum berarti iya. Sedih berarti enggak. Jujur aja ya. Jujur aja. Ini saya pengen tahu nih. Menarik soalnya. Siap ya? Pertanyaannya gini teman-teman. Dengerin baik-baik ya. Pertanyaannya gini. Rasain dulu ya. Langsung pencet. Dengerin pertanyaannya. Apakah kamu menyayangi dirimu dan peduli kepada dirimu? Silakan. Jujur aja. Yo. Jujur aja, rasain. Apakah setiap hari yang saya lihat dalam diri saya adalah kekurangan saya? Apakah setiap hari yang saya lihat adalah masalahnya saya? Apakah setiap hari yang saya lihat adalah keburukan? Apakah saya lebih lihat hal yang negatif daripada positif? Apakah saya melihat masalah daripada solusi? Apakah? Ayo jujur. Apakah benar-benar aku mencintai diriku? Apakah aku benar-benar menyayangi diriku? Dan apakah aku benar-benar peduli dan care terhadap diriku? Nah, yang kompulsif ngejawab senyum tuh perlu dipikir ulang coba. Wah, keren. Ayo jujur aja nggak apa-apa. Ya, udahan. Ya udah. Tadi berapa ya? 150 sama 100 ya. 50-50. Berarti teman-teman di room ini sekarang yang almost jawab good balance. Teman-teman maaf ya. Maaf banget nih. Dari hasil penelitian Bruce Lipton namanya. Dia meneliti. Maaf banget ya. 80% jawaban yang tadi itu rata-rata jawabannya bahwa aku gak benar-benar menyayangi diri gitu. Aku benar-benar gak menerima diri, aku benar-benar gak betah dengan diri, aku benar-benar gak sayang sama diri. Karena kenapa? Karena yang aku lihat terhadap diri adalah hal-hal yang buruknya terus gitu. Nah, setidaknya ketika teman-teman tadi jujur untuk mengatakan bahwa kayaknya aku gak sayang-sayang banget deh sama diriku gitu. That's good point, by the way. Itu awal sembuh ada di situ. Karena maaf ya, hari ini banyak yang pura-pura oke sih masalahnya.
Dan kepura-kepuraan itu ditutup-tutupin dengan penampilan-penampilan yang selalu membuat dia pengen tampil oke gitu. Jadinya pakai topeng dan capek banget, lelah banget gitu. Dan good start loh teman-teman. Good start adalah ketika saya selalu ulang gini, begitu lihat ngaca aja, sok teman-teman, lihat kurangnya dulu atau lihat bagusnya dulu coba. Teman-teman ngaca itu mau ngebenerin hal buruk nggak? Bener nggak kira-kira? Ngaca perlu kaca tuh pengen, aduh apa yang kurang ya? Apa ya, bulu mata lah, apalah, apa dan lain. Betul nggak kira-kira? Ini ibu-ibu sih khususnya ya, khususnya. Tapi sama sih laki-laki juga gitu. Aduh rambut oke nggak apa? Pokoknya yang dilihat yang kurangnya dulu aja. Ya, gendut nggak ya? Itu dona banget sih ya. Langsung ini, langsung bereaksi. Betul nggak teman-teman? Dan it's okay, ngaku aja sih gitu. Kan kita tahu ya yang datang ke room ini tuh non judgmental gitu. Jadi tenang aja teman-teman. Dan asiknya ketika kita menyadari bahwa untuk mengatakan ternyata aku nggak sayang-sayang amat sama diriku, waduh itu berat banget teman-teman. Gitu. Nah, coba itu dijadiin pertanyaan hari-hari. Jadi kalau sekarang ada yang bermasalah dengan kasih sayang, ada yang bermasalah dengan relationship, ada yang bermasalah dengan pasangan, ada yang bermasalah dengan anak, orang tua, siapapun itu, ya jelas aja gimana nggak bermasalah semua orang. Ininya aja nggak disayangin, coba gimana? Bener nggak? Udah aja. Gitu teman-teman. Nah makanya, wah ini asik sih. Tenang ya, kita bikin racikan yang menarik lah pokoknya teman-teman. Karena mungkin satu hari Goldman, satu hari Hawkins, satu hari Goldman, satu hari Hawkins gitu. Tapi yang penting kita masuk ke area ini dengan bukan cepat nyelesain, tapi teman-teman dapat sesuatu gitulah kira-kira. Nah, dengan dapat gini 5 menit cukup sih teman-teman, bener nggak? Oh I see, that's it, ini pelajarannya. Sebenarnya sekarang 3 jam, 4 jam gitu ya, kelas gitu. Tapi apa sih maknanya buatku gitulah kira-kira. Oke guys, kan ini trial jadi jangan lama-lama dulu ya. Kita udahlah, pokoknya kita selalu mengelaborasi, selalu research gitu ya. Dan kita semua punya porsi kok teman-teman. Let's say yang tukang elaborasi research udah di saya gitu. Teman-teman tinggal terima, tinggal kerjain aja. Kan nggak semuanya harus jadi researcher, nggak semuanya harus jadi pembicara, betul nggak? Dan at least satu aja. Peran kita semua at least ada persentase yang menaik untuk mengurangi menjadi orang yang menyebalkan. Udah gitu aja ya. Itu penting sih. Gitu teman-teman. Nah, jadi ending closure-nya adalah bukan sekedar kemurungan, melainkan kelesuan yang melumpuhkan rasa ditolak serta kasihan pada diri sendiri dan keputusan yang hebat sepanjang perjalanan hidupnya. Dan serangan-serangan tersebut dimulai pada usia yang makin lama makin dini. Depresi masa kanak-kanak yang dahulu praktis tidak dikenal, dulu nggak ada depresi di anak-anak gitu. Atau sekurang-kurangnya tidak diakui, sedang muncul sebagai barang biasa dalam panggung dunia modern. Jadi sekarang, anak-anak SMP stres dan depresi itu normal. Nah ini Daniel Goleman mengatakan bahwa kerugian modernitas dan meningkatnya laju depresi. Tapi ya ada paradoks kan. Semua yang maju bertumbuh pasti ada yin yang-nya gitulah kira-kira. Ya teman-teman ya. Hari ini mungkin kita belajar itu dulu. Simpel aja. Seberapa besar aku menghargai diri gitu kira-kira. Sok ya. Kalau saya lagi marah sama orang, yang paling gak saya hormati kan diri saya sebenarnya. Karena begitu marah, nomor satu yang paling mendapatkan impact siapa? Ya aku. Iya sih, meningkatnya pengangguran. Tapi nanti itu ada fakta yang menarik sih tentang meningkatnya pengangguran. Nanti kita bahas ya. Teman-teman, pengangguran meningkat
karena tingkat kreativitasnya turun. Tubuh kita tuh ada 2 switch, kreatif dan survival. Jadi kalau kita tidak menyayangi diri, kita ada di survival terus, jarang kreatif gitu. Sok teman-teman tanya kepada dirinya, aku termasuk orang kreatif nggak? 85% jawabannya enggak. Langsung dicari, aku kreatifnya apa ya? Apa ya? Gitu. Karena emang tiap hari jarang kreatif. Kenapa? Tiap hari mikirin masalah kemarin, yang dimana masalah kemarin udah ada dari tahun yang lalu, yang dari tahun lalu belum selesai dari 5 tahun yang lalu. Jadi gimana mau kreatif, kitanya tidak membuat diri kreatif gitu. Gitu teman-teman. Nah jadi nanti ya itu nanti racikannya ke sini nih. Ada di placebo-nya Joe Dispenza tuh ada kalimat gini nih. Mana ya? Nah, ada creative emotion dan ada yang namanya survival emotion gitu. Itu intinya, teman-teman. Dah lah ya. Pokoknya nanti satu-satu kita dissect, belajar lagi utuh. Dissect lagi, belajar lagi utuh gitu. Oke, guys.